Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhlik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin wa ya mujibas sa'ilin. Wa minal munjiyati, dan di antara hal-hal yang menyelamatkan asy-syarifati yang mulia, at-tawakkulu 'ala Allahi, yaitu berserah diri kepada Allah, wal hubbu lillah, dan cinta karena Allah, war ridho anillah, dan ridho kepada Allah, wa husnun niyati, dan baiknya niat ma'allahi kepada Allah, wal ikhlasu, dan ikhlas fi dzahiri, dalam zahirnya, wal batini, dan batinnya, lillahi, karena Allah. Amma tawakkulu 'ala Allahi, adapun tawakal berserah diri kepada Allah, fa huwa min asrafi maqamatil muqinina, maka dia termasuk yang paling mulia-mulianya kedudukan orang-orang yang yakin kepada Allah. Wa azzi thamaratil yakini, dan semulia-mulianya hasilnya iman, hasilnya keyakinan. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, fatawakkal 'alallahi, maka bertawakallah kepada Allah. Wa qala Ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang bertawakal, berserah diri kepada Allah. Qala Ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah maka hendaklah berserah diri orang-orang yang beriman. Wa qala ta'ala, wa tawakkal 'alallahi, dan bertawakallah kepada Allah. Wa kafa, dan cukuplah billahi, bagi Allah, wakilan, sebagai menerima wakil. Wa qala alaihi salatu wassalam, lau tawakkaltum 'alallahi, seandainya kamu berserah diri kepada Allah, haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benarnya tawakal kepadanya, la razaqakum, niscaya Allah memberi rizki pada kalian, kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah memberikan rezeki pada burung, tahdu, pergi pagi-pagi hari, khimason, dengan lapar, wataruhu, dan kembali sore hari, bitonan, dengan kenyang. Wa fil ma'thuri, dan di dalam asar yang diriwayatkan, hasbunallah wa ni'mal wakilu, yang mencukupi kami ada Allah, adalah Allah, dan sebaik-baiknya zat yang menerima wakil. Qolaha, mengatakannya Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam,
hina kudziba bihi finari, ketika dilemparkan dengannya ke api neraka yang besar. Waqalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan mengatakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal mu'minuna, dan orang-orang mukmin, khina qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka, innan nasa, sesungguhnya manusia, qad jama'u, telah mengumpulkan pasukannya atau tentaranya, lakum, untuk kalian, fasyauhum, maka takutlah, khawatirlah kepada mereka, fazadahum, maka bertambah bagi mereka imannya. Wa qalu, dan mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa qala, dan berkata ba'dus salafis sholihi rahimahullah, sebagian ulama salaf yang soleh, semoga Allah merahmatinya, man, barang siapa radhiya, berridho, bil wakili, dengan billahi, kepada Allah, wakilan, sebagai pelindung, wajada ila kulli khairin sabila, maka mendapati pada setiap kebaikan itu jalan keluarnya. Wa aslu tawakkuli, dan asalnya tawakul itu yakinul qalbi, adalah yakinnya hati, bi annal umuro, bahwasanya segala hal kullaha, semuanya, biadillah, yaitu ada di tangan Allah, wa fi qabdatihi, dan dalam genggamannya, wa annahu, dan bahwasanya la dharra, tidak ada yang bisa memberi bahaya, wala nafi'a, dan tidak ada yang bisa memberi manfaat, wala mu'tiya, dan tidak ada yang bisa memberi, wala mani'a, dan tidak ada yang bisa menghalangi, ghairallahi, selain Allah. Tsumma tuma'ninatil qalbi, kemudian ketenangan hati, wa sukunihi, dan ketenangannya, ila wa'dillahi wa dhamanihi, pada janji Allah dan tanggungannya, hatta la yattariba, sehingga tidak goyah, wala yatazalzala, dan tidak goncang, inda wurudis syada'idi, ketika datangnya kesusahan, wal faqati, dan kefakiran, kebutuhan atau sangat butuh, wa hatta la yafza'a, dan sehingga tidak berlindung, wala yarji'a, dan tidak kembali, fil muhimmati, dalam hal-hal yang penting-penting, wal mulimmati, dan musibah-musibah, illa ilallahi ta'ala, kecuali kepada Allah ta'ala. Wa in raja'a fi syai'in, apabila kembali kepada sesuatu, min dzalika, dari demikian itu, ilal khalqi, kepada makhluk, kana fi dzahiri, adalah di dalam zahirnya saja, dunal batini, bukan batinnya, wa yakunu ala muwafaqatil amri, dan adalah atas sesuai perintah al-ilahi, ketuhanan al-masyru'i, yang disyariatkan. Walaysa syartul mutawakkili, walaysa syartul mutawakkili, dan tidaklah syaratnya orang yang bertawakal itu, ayyakuna, adanya mutajarridan, meniadakan an asbabid dunia, dari sebab-sebab dunia, bal qad yakunu, tetapi telah ada mulabisan, menggunakan lil asbabi, pada sebab-sebab, ma'at tawakkuli, beserta tawakal. Walakinnahu, tetapi dia, yakunu, adalah
mu'tamidan 'alallahi berpedoman kepada Allah la 'alal asbabi bukan atas sebab. Wa alamatu sidqihi dan tanda-tanda benarnya tawakal orang yang mutawakil itu fi dzalika pada tawakal itu alla yaskuna ilaiha yaitu tidak tenang wala yatma'inna biha dan tidak tenang dengannya fi khalati wujudiha pada keadaan adanya dunia wala yatazalzalu dan tidak goncang wala yattaribu dan tidak goyah inda faqdiha ketika tidak adanya dunia wa tasawwushiha dan kacaunya dunia. Waqad yakunu dan terkadang ada al-abdu hamba Allah itu mutajarridan meniadakan an asbabid dunia dari sebab dunia wa ghairu mutawakkilin dan dia itu sebenarnya tidak tawakal. Mahmakana selagi dia ada muta'alliqun bergantung bil asbabi dengan sebab. Wa mutalaffitan dan berpaling wa multafitan dan berpaling ilal khalqi kepada makhluk. Wa tami'an fihim dan mengharapkan padanya. Tsumma innal asbaba kemudian sesungguhnya sebab-sebab itu ala qismaini atas dua bagian. Diniyatun wa dunyawiyatun yaitu sebangsa agama dan dunia. Wal asbabud diniyah maka sebab-sebab sebangsa agama mislul ulumi an-nafi'ati adalah seperti ilmu yang bermanfaat. Wal a'malis sholihati dan amal-amal soleh. Allati la budda minha yang harus darinya. Wala budda likulli muslimin maka harus setiap muslim min iqamati tilkal asbabi dari melaksanakan sebab-sebab itu wal amali biha dan melaksanakan dengannya ma'al i'timadi serta berpedoman alallahi atas Allah dunaha bukan sebab. Wa amal asbabud dunyawiyatu adapun sebab-sebab sebangsa dunia fakal khirafi seperti usaha wasinaati dan pekerjaan atau perbuatan-perbuatan pertukangan wasairi ma yatasabbabu bihin nasu dan segala hal-hal yang menyebabkan dengannya manusia litahsili ma'ayisihim untuk mendapatkan penghidupan mereka. Wa hadhil asbabu dan sebab ini la yajuzu lil insani tidak boleh bagi manusia tarkuma meninggalkan apa-apa yahtaju ilaihi yang membutuhkan padanya minha darinya wala yastaghni anhu dan tidak boleh tidak membutuhkan darinya atau tidak boleh mengabaikan darinya illa ingkana ajizan kecuali apabila dia lemah la yastati'u tidak mampu as-sa'ya berusaha wal harakata dan bergerak aukana ataukah dia ada mimman dari orang ukima yang digolongkan fi dzalika pada demikian itu min ibadillahi dari hamba-hamba Allah ahlil ma'rifati yaitu ahli makrifat kepada Allah wal yakini dan yakin kepada Allah wa ala kulli halin dan atas segala keadaan falaysa yajuzu maka tidak boleh lil insani bagi manusia ayat rukas sababa meninggalkan sebab
lima asihi untuk penghidupannya. Alladzi la budda lahu yang menjadi keharusan baginya minhu darinya. Illa in kana azizan, kecuali jika adanya dia lemah. Au mimman atau tergolong ukima yang digolongkan, au mimman termasuk orang ukima yang digolongkan fit tajridi dalam makom tajrid min ahlihi dari ahlinya. Wa yakhrumu dan haram hukumnya alal insani bagi manusia ayak muda duduk menganggur anil iktisabi meninggalkan bekerja alladzi yaqdiru alaihi yang dia bisa atasnya wa yahtaju ilaihi dan membutuhkan padanya. Wa yatruku nafsahu dan meninggalkan dirinya wa iyalahu dan keluarganya dia dengan menyia-nyiakan. Yas'aluna dia minta-mintaan nasa pada manusia utasyawwaquna dan mengharapkan ilama baina aidihim pada apa-apa yang ada di tangan mereka. Waqad qala alaihi salatu wassalam dan telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam kafa bil mar'i cukuplah seseorang itu isman menanggung dosa ayyudi'a yang menyia-nyiakan maya'ulu pada orang yang ditanggungnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Wallahu Allah subhanahu maha suci. Dia a'lamu maha mengetahui. Titik. Termasuk yang munjiat, yang menyelamatkan manusia dunia akhirat, yaitu namanya tawakal. Dan tawakal ini adalah merupakan tingkatan orang-orang yang meyakinkan imannya kuat dan merupakan hasil yang baik dari iman. Ketika imannya kuat, maka timbul di situ yakin kepada Allah, timbul percaya sepenuhnya kepada Allah, maka kemudian bertawakal kepada Allah. Itu yang disebut dengan a'azzu thamaratil yakin. Gitu. Maka tidak cukup mengamalkan yang dohir saja tanpa yang batin. Maka amalan dohir itu harus ada keseimbangan dengan batin. Batin saja tidak cukup. Baik hatinya tapi enggak sholat, ya sama aja. Sholat tapi pelitnya tambah meningkat misalnya ya. Atau sombongnya bukan main gitu ya. Harus seimbang, ada keseimbangan. Ya. Ada zahir, ada batin. Apabila zahir saja dilaksanakan maka ada kekurangan. Batin saja ada kekurangan. Nabi menggambarkan orang yang bertawakal itu diberi rizki oleh Allah seperti burung. Burung itu pagi-pagi berangkat dari tempatnya. Burung keluar dari tempat kosnya misalnya. Mau cari makan. Lapar. Pulang. Udah dapat makanan yang banyak. Sebelum maghrib, sore-sore hari dia sudah masuk ke rumahnya.
ibaratnya orang yang bertawakal kepada Allah. Salah satu di antara wasilah tawakal itu bacaannya hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil itu dibaca ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, dihukum karena mengkapak patung-patung yang menjadi sesembahannya mereka. Walaupun hujahnya Nabi Ibrahim benar, tapi rajanya kuasa, dihukum dengan api unggun yang besar sampai anggota raja itu tidak bisa melemparkan karena sulit untuk melemparkan karena besarnya api. Akhirnya ada bisikan setan, dibuat kayak ketapel gitu, Nabi Ibrahim ditaruh di tengahnya kayak ketapel itu, dilemparkan masuk ke api. Apa zikirnya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu Nabi Ibrahim imannya kuat. Tapi kamu jangan coba-coba ada kebakaran terus kamu masuk. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil, gosong kamu ya. Ketika di dalam keadaan posisi darurat, itu yang dibaca. Tidak darurat itu menjadi penangkal ketika darurat. Makanya zikir itu dicas dalam keadaan tidak darurat, tidak ada hajat, dibaca. Ketika darurat, hidup dia. Ini pernah berzikir, belajar ke sana kemari, tapi tak pernah dibaca, tak dicas. Ya, digigit setan pun sakit. Ya. Si Azmi kan udah pernah ikut puasa-puasa. Ya. Puasa yang tempo hari ada ikut puasa kamu. Tapi meper juga kena serang santet. Bacaannya bagus katanya. Ya. Baca doa Allahummarhamna bil Quran gitu ya. Oh, itu kayak muammar. Tapi karena enggak ada menyatu di badannya zikir itu, ya kena. Makanya kalau mau supaya menyatu di badan, zikir itu selalu dibaca. Ketika sudah menyatu di badan, dia dia menjadi tameng kita secara langsung. Walaupun kita tidak menghendaki gitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil itu hitungan biasanya ulama menghitung bacaannya 450. Biasanya 450 atau 45 kalau enggak sepan. Jangan sekali saja hasbunallah wa ni'mal wakil udahlah ya katanya. Jangan kayak gitu ya, enggak bisa. 450 baru baca doa yang lain-lain. Makanya hizib nasor itu hizib yang ampuh. Caranya ulama memberikan cara dibaca dulu hasbunallah wa ni'mal wakil 45 kali. Seperti yang dijelaskan oleh Syed Muhammad Alawi Al-Maliki. Boleh ditambah, tapi itu pun udah bagus. Maksudnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
Hasbunallah wa ni'mal wakil itu pun udah bagus. Dibaca zikir itu terus menerus. Ini apa? Enggak ada amalannya, jadi kosong lah. Ngaji ya ngaji, tapi disuruh mengamalkan, diamalkan. Jangan masih ada Pak Kiai aja katanya. Ya Ilham. Hah? Silat saja pun nggak cukup. Ya. Kau silat orang yang punya ilmu lembu sekilan 1 meter itu cuma gini-gini aja kan begini. Nggak bisa. Ya. Beda dengan ilmu kenyang. Ilmu kenyang itu di mana-mana yang penting kenyang itu. Itu nggak ada ilmunya itu, yang penting kenyang ya. Jadi silat itu pun nggak cukup, itu cuma ya daripada tidak olahraga gitu. Silat pun kena santet sakit juga itu. Ya, ku silat ku setan katanya kan, tambah ditekan kok, katanya, mati aku ini gitu. Ya, nggak bisa ya. Zikir seperti hasbunallah ni'mal wakil ini karena yang diajarkan dalam rangka bertawakal kepada Allah membaca hasbunallah ni'mal wakil. Makanya doa tambahannya hizib autat itu hasbunallah ni'mal wakil. Hizib autat yang dinyanyikan itu doa ampuh dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu. Yang dinyanyikan Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi dikulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula ni'man nasir hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula ni'man nasir hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula ni'man nasir hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula ni'man nasir. Wa kafallahul mu'mininal qital wa kafallahul mu'mininal qital wa kafallahul mu'mininal qital wa kafallahul mu'mininal qital. Kalau sudah menyatu di badanmu, dipukul pun enggak apa-apa kan. Pukul. Nengok gitu aja. Kalau sudah menyatu betul, tapi kalau cuma nyanyian ya enggak lah. Allahul kafi terus sambungannya kakak berjilbab hitam namanya Kak Fitriani katanya ya. Burunya buru sirait. Kalau kau mau datang ke majelis Nurul Anwar, katanya kan itu nggak ada nggak masuk ya. Doa sungguh-sungguh. Hasbunallah Allahul kafi itu saja betul diamalkan luar biasa itu. Ditabrak mobil pun nggak apa-apa kan. Walaupun keretanya rusak. Kereta baru Pak Kiai. Kata yang punya kereta baru, bagus aku aja yang rusak daripada keretaku. Iya, nggak kayak gitu. Hah? Bagus mana? Hah? Keretanya. Iya, siapa namanya? Itu nyanyi pun bisa disantet orang. Ngejob. Pergi kau di daerah Tanjung Balai sana misalnya. Nah, dicoba kau sedikit, gitu baru suaramu nggak ada. Nah,
Jangankan nyanyi, baca Al-Quran itu, musabaqah tilawatil Quran yang disingkat menjadi MTQ, yang nggak ada tahu artinya, itu cuma lagu-lagu saja. Itu banyak yang disantet. Kalau sekiranya dia itu ditakuti, dikhawatirkan menang, kenalah itu. Tapi kalau tidak dikhawatirkan, ya biarin aja loh, orang nggak bisa kok. Misalnya kayak Azmi gitulah, mau ikut tingkat kecamatan gitu. Siapa pengikutnya? Azmi katanya kan. Udu katanya kan. Nggak bisa, bengkoknya, cengkoknya aja nggak bisa mencengkokkan dia. Tapi kalau dikhawatirkan menang dan orang itu punya satu kebiasaan, tuan rumah harus menang, yang lain kena. Misalnya dikhawatirkan si Anu ini menang, dikenai. Di Tanjung Bali, di Tanjung Katung, segala macam itu ya. Udah banyak itu ya. Makanya nyanyi itu nanti disantet sama penyanyi yang lain ya. Makanya penyanyi kan banyak yang cepat mati. Rumah Irama ada ilmunya, pinter dia. Udah dicari penangkalnya. Yang lain nggak tahan lama itu. Apa saja bintang-bintang film itu pun kayak cepat mati dia. Agak naik daun, yang lain kalah, didukuni gitu. Gitu. Ini si Pase udah tidur, belum? Naik pesawat kamu ya? Katanya nggak ada mobil. Kakakmu sakit gitu? Enggak. Mamamu atau kakakmu? Mama. Kau bikin kayak kakak. Jadi itu hasbunallah wa ni'mal wakil ya, termasuk bacaan yang bagus. Nabi Ibrahim itu ditawari Jibril pun nggak mau dia. Datang malaikat Jibril. Ibrahim, kamu perlu apa katanya? Kalau sama kau aku nggak perlu katanya. Kau sama-sama makhluk. Kau juga makhluk, aku sama makhluk. Aku cuma perlu sama pencipta katanya. Gitu imannya kuat. Kalau kita kan enggak, kena tilang saja nelpon sama kawannya yang polisi. Padahal polisi pun enggak bisa berbuat apa-apa. Begitu dikasih sama kawannya, tilang aja nanti kasih aku bagian ya katanya. Saya banyak polisi kenal tingkat tinggi, tapi nggak pernah saya bersandar sama polisi. Semakin bersandar sama polisi semakin sulit kita. Tapi bersandar kepada Allah Ta'ala. Tapi sungguh-sungguhlah, jangan ragu-ragu. Kalau kekuatan imannya itu sungguh-sungguh, maka tawakalnya itu betul. Tawakal itu artinya yakin di dalam hati bahwa semua yang ada, segala urusan itu adalah hakikatnya di tangan Allah dan dalam genggamannya. Rizki, yang memberikan rizki itu Allah. Allah menciptakan manusia dan menciptakan rizkinya. Allah yang menggerakkan orang itu berbuat. Sehingga manusia itu cuma diberi akal untuk memilih mana yang baik dan yang buruk.
Itu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang dalam ilmu tauhid disebut namanya majburun batinan muhtarun zahiron. Muhtarun zahiron dalam zahirnya itu berusaha, tapi majburun batinan sudah ditentukan secara batinnya. Kamu pacaran gitu, belum tentu itu jodohmu. Misalnya 40 hari mau nikah, tiba-tiba meninggal satu, kena corona misalnya ya. Enggak jadilah. Ya. Hati-hati zona Patumbak sebelah sini zona merah itu ya. Yang Patumbak yang sebelum MTSN sampai ke arah ke Medan. Itu zona merah, banyak yang sakit-sakit. Kalau kemari enggak. Yang sakit-sakit bukan kena corona, kena santet. Kayak siapa namanya? Dia ikhlas saja disantet itu, mukhlis. Ikhlas saja lah aku kata kan. Makanya di laut pun diem aja dia. Orang Jawa namanya warane angel gitu. Payah dikasih tahu. Jadi ya udah tahankan 2 hari lah dia merasakan panasnya. Yang masuk setan babi boleh itu. Gitu kan. Gitu. Saya digitukan dalam jarak segini. Dia nggak tahu. Yang tahu istrinya yang satu-satunya itu. Dia di belakangnya bingung-bingung dia. Sembuh apa enggak suamiku ini katanya. Kalau enggak sembuh ya udah katanya. Dibalikkan ke Malang sana. Jadi tawakal itu menyerahkan urusan-urusan kepada Allah dengan seyakin-yakinnya atau yakin kepada Allah dengan sepenuhnya bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur gitu. Karena Allah yang menentukan, maka selayaknya kita tawakal. Itu Ahlussunnah wal Jamaah tadi apa namanya muhtarun dohiron, majburun batinan. Kamu ngaji bolak-balik, kamu harus tahu ya. Jangan sampai nggak tahu. Malu saya murid nggak ada yang pintar. Tapi murid saya yang lain udah jadi ustadz, udah jadi doktor, ustadz yang keras. Ada. Kamu ini belum nampak. Entah mau jadi apa kamu ini. Tapi paling tidak ngajilah dulu ya. Si Azmin tak mau jadi apa itu. Yang penting kereta baru gitu. Di saat sekarang ini pokoknya yang penting kereta baru. Makanya saya suruh kalau tidur masukkan kamar keretanya, ikat sambung ke badanmu gitu. Mana tahu gerak kereta itu badanmu gerak gini. Karena alarm itu pun bisa diakali. Enggak kayak gitu, enggak. Tawakal kamu kepada Allah ya. Nanti dikasih tahu caranya ya. Jangan tawakal kepada Allah taruh aja di luar, matilah kau.
Ya. Beda dengan tidak ahli sunnah wal jamaah, kayak misalnya Mu'tazilah itu malah mengambil posisi Tuhan. Af'alul ibad minal ibad itu artinya perbuatan manusia itu ditentukan oleh dia sendiri. Berarti dia mengambil posisi Tuhan. Perbuatan manusia kan ditentukan oleh Allah. Kalau memang af'alul ibad minal ibad, Mu'tazilah gak ada istrinya yang jelek, gak ada Mu'tazilah suaminya yang jelek. Iya. Karena dia yang menentukan sendiri. Dia cari yang cantik. Rupanya yang cantik pun gak mau. Ya. Potongan kamu kok mau sama aku, kau siapa rupanya, katanya kan. Gak mau. Ya. Yang cantik pun milih. Makanya jangan GR kali kau. Ya. Yang ganteng juga milih. Tapi dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah karena ditentukan Allah, ganteng dapat enggak, cantik biasa. Karena itulah namanya persilangan itu tadi. Makanya siap-siap yang ganteng dapat yang enggak cantik. Seneng lah Bukhari. Ya, ada potensi dia dapat cantik gitu ya. Karena dia kepala ganteng. Ya. Ada potensi dia ya. Kalau ada ganteng sama cantik itu payah jaganya. Payah jaganya. Mu'tazilah itu mengambil posisi Tuhan itu. Bukan main-main itu. Lebih parah lagi Jabariyah. Semua itu ditentukan oleh Allah. Jadi seandainya dia begal pun, siapa yang begal? Allah, katanya. Itu. Ya. Misalnya siapa yang ambil selop itu? Allah, katanya. Ya. Nah, karena semua ditentukan oleh Allah. Siapa yang korupsi? Kamu kan? Enggak, Allah kok. Ini kan ditentukan oleh Allah, katanya kan. Ini lebih parah lagi, Jabariyah namanya. Ya. Mukul pun sekali pak gitu. Siapa pukul-pukul? Allah ini yang mukul, katanya kan. Kok jangan main-main ini pukulan Allah ini, katanya. Itu Jabariyah ya. Ini Kak masih ada airnya Kak kalau kurang. Ya. Where is your glasses? Pak Kiai bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit ya. Dulu mau jadi guru bahasa Inggris, rupanya tiba-tiba guru Quran hadis nggak ada. Kalau saya ngajar bahasa Inggris, Quran hadis tidak, dosa. Akhirnya ngajar Quran hadis lah. Bahasa Inggris ditinggalkan, dikasih orang, nggak jadi. Takdirnya jadi guru bahasa Inggris. Kalau enggak, saya sudah menjadi guide. Bawa bule-bule perempuan itu. Bule-bule perempuan itu nggak ada akhlaknya itu. Datang-datang mencium gitu aja itu. Yang dicium Iqbal tambah ketawa dia. Fatin katanya kan. Bahasa Arab fatin katanya. Itu makanya disebutkan kulun muyassarun lima khuliq dalam hadis, segala sesuatu itu dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Saya enggak dimudahkan belajar bahasa Inggris. Padahal saya sudah sampai ke Bali. Ke Bali itu mau praktek bahasa Inggris. Yang orang-orang luar negeri itu di pinggir pantai, pantainya cantik, enggak kayak Seymour segitu enggak. Ya.
Itu kan daripada gak ada gitu. Ya, kalau itu pantai qanaah namanya. Menerima apa adanya gitu. Jemur-jemur gitu, badannya diminyak-minyai gitu. Tukang kusuk itu pandai bahasa Inggris. Saya tanya-tanya, rupanya cara bahasa Inggris cakep-cakep sama orang ini gitu. Nggak pakai baju. Perempuan-perempuan badannya kayak lumba-lumba. Ya. Disuruh cakep bahasa Inggris. Saya tengok gitu dari jauh, bukan kerjaan ini, dosa besar ini sebenarnya. Tanggung dosanya ini katanya kan. Ya. Misalnya, how are you? So, katanya kan, fine, very well, misalnya kan. Misalnya kan, ditanya lagi, misalnya kan. Kamu cinta sama saya misalnya, tiba-tiba kayak gitu. Dulu ya, Mi, katanya kan. Misalnya, no, nggak mau aku ngajari katanya kan. Nggak jadi. Saya sudah tanggal jubah di jalan itu, ganti celana. Karena kalau pakai jubah nggak diterima di situ, disandur. Udah nggak jadi. Terus ngajar bahasa Inggris nggak jadi. Ya akhirnya nggak jadi, nggak dimudahkan. Tapi kalau dimudahkan itu langsung, yang dimudahkan malah disuruh ngajar kitab. Itu memang dimudahkan. Itu. Dan saya ngajar itu nggak pernah melamar. Melamar itu cuma sekali, melamar istri saya. Nggak pernah ngajukan lamaran di sekolah-sekolah itu. Karena takut nggak diterima, jadi nggak usah. Tapi dipanggil, gitu. Kalau orang kan asik melamar, dibilang datang Pak Ustadz, tolong saya sudah masukkan lamaran di sini supaya diterima. Di mana katanya? Perguruan tinggi enggak, TK katanya kan. Oh ya udahlah, insya Allah diterima kan. Udah diterima pun enggak bilang. Ya maunya dibilang lama-lama kau ada kerjaan, tapi ngajar Pak Kiai TK. Oh ya udahlah. Alhamdulillah sudah diterima kamu. Jadi itu tadi bedanya Mu'tazilah, Ahli Sunnah dan apa tadi? Jabariyah, ya. Jabariyah itu nyolong pun ini Allah ya katanya. Karena semua ditentukan oleh Allah. Minum pun Allah ini. Misalnya Sikandar minum Kandar, Allah ini katanya kan. Ya, karena yang menentukan minum itu Allah. Gitu. Tapi nggak apa-apa, minum aja daripada ngantuk ya. Di dalam penjelasan ini kamu ingat-ingat, para ulama-ulama sufi, pembahasan sufi, ada namanya makom tajrid dan ada namanya makom sebab. Makom sebab itu artinya hidup beribadah dengan berusaha mencari rizki untuk ibadah. Hidup beribadah dengan berusaha mencari rizki atau kerja untuk ibadah. Makom tajrid hidup beribadah tanpa berusaha mencari rizki dan tidak punya sumber rizki. Tajrid tanpa, jadi tajrid itu artinya meniadakan, berusaha. Lalu ada namanya makom sebab serta tawakal. Makom sebab serta tawakal itu
berusaha atau bekerja untuk ibadah serta berserah diri kepada Allah. Karena tempatnya tawakal itu di hati. Yang diinginkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad itu yang ketiga itu tadi. Beribadah tapi tetap mencari sebab dan kemudian berserah diri kepada Allah. Ini pada tingkatan orang awam yang menengah. Tingkatan makom sebab tadi juga orang awam. Tapi tingkatan tajrid ini tingkatan yang disebut dengan ahlul yakin wa ahlul ma'rifat, para wali-wali Allah itu. Dia beribadah tapi enggak ada mikir kerja itu. Sebagian didikan di pesantren itu kayak gitu. Kiai itu mengajarkan begini, kamu sungguh-sungguh belajar, ngaji, udah kepalang tanggung kamu ngaji jadi orang pinter harus. Kemudian kamu nanti pulang menghidupkan agama. Pokoknya kamu hidup-hidupkan agama, ngajarkan ilmu agama, yang mengatur rizkimu Allah Ta'ala, gak usah kamu pikir. Sebagian kiai itu kayak begitu. Kalau anak Medan kayak gitu ya nggak percaya lah, macam mana? Nggak ada ijazah S1, S apa doger. Dipikirnya kalau ijazah S1 udah paten kali, enak nyanyi lah langsung duitnya ya kan. Cash. Apalagi di sawer. Sambil gini-gini di lingkungan Batak, sinandang tulu lah tulu gitu kan, gitu masuk di situ 20.000 gini ya. Cari sebab, makom sebab itu. Tawakal itu tidak harus meniadakan sebab dunia. Tapi kalau makom wali itu tadi, tingkatan wali, memang benar-benar yakin kepada Allah, Allah yang memberikan rizki, dia yakin betul. Tak dikasih pun sabar. Nah, apabila umumnya orang ini tak dikasih itu nggak sabar, maka yang bagus adalah makom sebab dan tawakal. Jangan sampai makom sebab saja tapi tidak tawakal. Jodoh itu ya dicari juga, dicari, tapi nggak usah pasang TikTok kayak gitu ya. Gitu. Siapa Fitri? Enggak. Udah kerja menyelesaikan masalah, rupanya cinta kita yang selesai katanya kan. Gitu. Entah ada orang mirip kayak Fitri gitu. Mungkin bukan dia itu. Orang dari Jawa mungkin, tapi marga Sirait, dari Jawa kok marga Sirait. Pikir Pak Kiai nggak bisa nengok Facebook. Nelpon yang nggak bisa dijangkau pun bisa Pak Kiai. Tapi itulah sambil mikir gitu tiba-tiba dapat gitu aja. Mikir sebentar aja, gimana caranya bisa. Tapi saya nggak mau pandai, kalau pandai nanti nggak jadilah ngaji. Jadi tukang HP lah. Ya, kayak si Mukhlis.
Mukhlis ini sebenarnya kalau mau HP-nya banyak, gampang. Jadi kalau ada orang betuli HP udah nggak bisa lagi nih Pak katanya kan. Gitu. Jadi ya udah. Kan saya betuli HP, order dealnya kan bisa saya pakai daripada bapak bawa pulang nggak bermanfaat. Oh yaudahlah katanya. Lama-lama HP-nya banyak dia dijuali. Nah, Allah murka kena santet. Mudah-mudahan nggak kayak gitu ya Lis ya. Enggak ya udah. Itu kebetulan saja nasibmu tuh. Memang kayak gitu ya. Hidup adalah perjuangan. Makanya ya sudah dihadapi saja gitu ya. Misalnya belum waktunya jangan maksa kayak si Azmi maksa cari jodoh. Ya ditulis di situ cari jodoh, ulul azmi katanya kan. Orang pun namanya ulul azmi udah nggak mau. Karena ulul azmi itu orang yang banyak menanggung kesedihan gitu. Makanya Nabi yang bagian ulul azmi itu Nabi Ibrahim, dibakar dulu kan. Namanya siapa ulul azmi? Melarat. Ganti namamu. Ulul saja, gak usah azmi. Nah, 5 nabi yang ulul azmi itu semua itu yang paling melarat-melarat itu. Ya itu kan namamu, tapi mudah-mudahan nggak sesuai doa itu ya. Kalau orang pintar tengok namanya apa? Ini tahan menderita ini gitu kan. Ditengok pantas kurus katanya kan. Ulul azmi. Nabi Ibrahim seperti tadi dibakar. Sulit Nabi Ibrahim menanggung penderitaannya. Udah dapat istri pun lama nggak punya anak. Siti Hajar. Lama nggak punya anak. Udah lama nggak punya anak. Ya udah cari lagi tambahan supaya punya anak. Gaduh, yang satu ditaruh di Palestina zaman dulu, yang satu taruh di Makkah. Yang satu taruh di Medan, yang satu di Tanjung Merawa ya. 5 mungkur. Maka sulit Nabi Ibrahim mengalami kesulitan-kesulitan yang luar biasa gitu. Makanya ulul azmi. Hanya saya kalau kamu sulit itu ya udah orang namanya kayak gitu itu. Misalnya makan nggak enak gitu ya udah namanya kayak gitu. Yang mempunyai beban kesusahan dan kesulitan. Jadi Imam Habib Abdullah Haddad ini menjelaskan sebagai kita semuanya ini hendaknya ya beribadah, hidup beribadah dengan bekerja, cari sebab, tetapi bertawakal kepada Allah Ta'ala. Gitu. Artinya berpedoman kepada Allah, karena yang memberikan rezeki itu adalah Allah, bukan pekerjaan. Itu kerja itu cuma wasilah. Banyak kamu berserah diri kepada Allah. Jodoh kamu cari. Di mana Pak Kiai? Ya. Ya sedapatnya bagaimana tanyakan, misalnya si tanya sama Bukhari udah ada cewek katanya gitu. Bukhari jawab belum. Sama aku mau. Enggak lah Kak. Saya masih belum mau, saya masih nyanyi dulu katanya. Ya udah jadi teman kita katanya. Iya katanya.
Jangan disantet, bilang nggak mau terus disantet. Ya. Jangan tanya sama Iqbal. Iqbal mau aja itu. Tapi masa depannya masih belum. Karena dia ngambil S1 langsung S2. Tanda-tandanya sungguh-sungguh tawakal itu, kata Habib Abdullah Al-Haddad, ketika ada dia tidak merasa senang-senang. Ketika ada dunia tidak senang-senang. Misalnya ada kereta pun nggak merasa senang, biasa saja, walaupun keretanya baru. Ada mobil pun nggak senang-senang, nggak merasa hebat, biasa saja. Ketika keretanya hilang nggak bingung-bingung. Ya udah hilang keretanya, nggak ngerepoti, nggak ngurus gitu. Punya kambing misalnya, alhamdulillah punya kambing, kambingnya hilang, udah nggak palang ngurus, udah. Itu orang yang punya tawakal itu kayak gitu. Tapi walaupun begitu harus berusaha supaya menjaganya. Jangan punya dompet taruh sana taruh sini, nanti hilang STNK-nya, baru ke dukun. Dukun yang bayar. Enggak sampai di situ, ini udah hilang katanya, udah diambil orangnya, udah pergi ke Aceh Tenggara katanya kan. Udah enggak dapat lah katanya kan. Padahal masih sini-sini aja gitu. Itu tanda-tandanya ketika orang itu sudah tawakalnya betul. La yatazalzalu inda faqdiha, tidak bingung-bingung ketika tidak ada. Tidak ada duit ya udah biasa saja. Ada duit pun enggak pala senang kali. Jangan kalau ada duit terus sok kali. Nanti enggak ada duit ngeluh. Aku udah enggak ada duit ini ya katanya kan. Udah enggak ada job katanya kan. Enggak apa-apa, nanti caranya kamu kalau bersedekah nanti terbuka rezeki itu. Ditraktir kawan-kawannya ulang tahun ya. Makan rujak misalnya. Makan rujak enggak? Ya, kalau ikhlas lillahi ta'ala itu jadi sebabnya datang job itu tadi. Tapi kalau datang job pun janganlah nggak ngajar kau. Ya tetap ngajar, karena penyakitnya itu kalau ada job-job kayak gitu nggak ngajar. Tapi biasanya kan Sabtu Minggu orang ke gereja kau nyanyi. Nyanyi gereja pula kau. Dulu rumah saya di Alam Pelajar itu dekat gereja gitu. Sampai anak saya itu apa lagu gereja itu. Waktu kecil ada Natal, pohon Natal itu minta beli gitu. Cantik ini mak katanya kan. Belilah mak katanya kan. Oh, bukan, ini untuk orang itu katanya kan. Ya itulah hidup bermajmuk, itu kayak gitu. Kemudian sebab itu kata Syekh Habib Abdullah Al-Haddad ada dua, ada yang diniyah dan duniawiyah. Yang diniyah itu misalnya ilmu yang bermanfaat, itu harus dicari sebabnya dengan belajar yang sungguh-sungguh. Tapi kemudian berpedoman kepada Allah. Itu kayak gitu aturannya. Kamu kepengen pinter tapi kamu nggak mau belajar. Kamu bilang saya sarjana, gitu ya. Tapi nggak pintar. Suruh pidato aja kita memperingati
Maulid Nabi besar subhanahu wa ta'ala katanya. Wah, siapa itu katanya kan? SPDI gitu kan. Salah kayak gitu, fatal itu. Makanya orang yang kepengen pintar tapi nggak perlu belajar, apa kata ulama, al jununu fununu, gila itu memang macam-macam itu. Ya. Sedangkan sudah belajar pun nggak pintar-pintar. Belajar itu sungguh-sungguh, kemudian khidmah sama guru, taat sama guru, mengamalkan itu. Cuma belajar-belajar saja dapatnya lama kamu. Khidmah sama guru itu misalnya guru mau minum, kau kasih minum. Aku belum minum Pak Kiai gitu aja. Sahabat-sahabat itu mendahulukan orang lain. Itu zaman sahabat itu kalau makan itu orang lain dulu. Tapi kalau sholat ya duluan. Kalau ini kan terbalik. Kalau jamaah aku aja yang di depan. Aku biar belakang aja katanya kan. Jadi kalau makan kau nanti belakangan aja. Biar aku duluan katanya. Aku nggak tahan lapar, aku nanti sakit maku katanya. Sebab duniawiyah itu berusaha untuk mencari bagaimana mendapatkan penghasilan. Kalau kamu memang jurusan pendidikan yang ngajar. Jangan jurusan pendidikan kamu betuli mesin cuci. Enggak cocok. Jurusan teknik kamu mau ngajar. Ya enggak tahu metode mengajarnya. Itu. Jadi kecuali kalau memang udah lemah nggak bisa, maka itu lain lagi. Memang kamu nggak sanggup untuk kerja karena fisik kamu, ada keterbatasan kamu, tidak mampu kamu, nah itu lain lagi. Tapi seandainya kamu punya ilmu, walaupun fisikmu tidak mampu, itu tetap dibutuhkan. Ilmu itu segala-galanya. Saya ngajar nggak pernah melamar karena orang tahu. Misalnya guru nahu nggak ada, dicari saya sampai dapat. Paling tidak ditelepon. Ustadz bisa minta tolong ngajar di sekolah ini. Ngajar apa? Nahu katanya kan. Nggak ada waktu saya, tolonglah Ustadz katanya. Tapi nggak pernah saya tanya satu les berapa gitu ya. Nggak pernah. Kalaupun nanya melalui orang lain, jarang itu ya. Satu les, kalau kuliah satu SKS. Ya kamu tahu. Oh ya, nanti kamu kuliah ya. Kuliah nanti sama Bang Mukhlis itu punya perguruan tinggi bagian kulkas. Nanti kamu sekolah ya. Kalau kamu enggak kuliah, harus sakti, punya ilmu yang tinggi, di antaranya bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Barulah kamu paten. Kalau ada orang mau mati nyari kau. Maksudnya sakti itu punya kelebihan yang luar biasa ya. Kalau memang itu dikehendaki oleh Allah itu juga bisa. Ketika orang sudah sampai keyakinan yang tinggi, makom tajrid itu seperti yang diajarkan dalam kitab Syarah Hikam, itu silakan. Karena memang sudah tinggi tingkatannya. Dia yang penting udah kesana kemari gitu. Hidup ini seperti main-main aja dibuatnya. Pergi, pulang gitu aja.
pulang makan udah ada makanannya, karena memang sudah yakin betul. Makanya sebagian wali itu ada yang wali wildan. Wildan itu artinya anak-anak. Anak-anak itu dalam arti ya udah seperti anak-anak, pergi main-main, nanti pulang, datang lagi pergi gitu. Tapi di hatinya itu diserahkan kepada Allah. Makanya tingkatan tawakal itu, kata Syekh Ibnu Ajibah, penjelasannya yang pertama, tawakal itu adalah orang yang bertawakal kepada Allah itu seperti menyerahkan dirinya kepada Allah sebagai wakilnya. Artinya sebagai wakilnya ini kadang-kadang masih kurang-kurang percaya sikit-sikit. Seperti kamu misalnya menunjuk wakilmu itu kan masih kamu monitor kan. Kepala sekolah sama wakilnya kan ditingoki juga. Jangan-jangan nanti wakilnya ini nanti menggunting dalam lipatan gitu. Itu ada lipatan digunting-gunting gitu. Tahu maksudnya? Azmi. Ulul. Kamu panggilannya Ulul apa Azmi? Azmi. Oh, tambah susah lah kok. Azmi katanya kan. Ini mama kau katanya kan. Bu Penny itu mama dia tuh. Tingkatan yang menengah itu dia berserah diri kepada Allah itu seperti anak kecil dengan ibundanya. Dia hanya melaporkan urusannya kepada ibunya. Itu yang saya bilang wali wildan itu kayak gitu. Ya anak kecil kan main sana main sini, tapi nanti kalau misalnya mau makan mak katanya kan gitu. Mau makan misalnya perlu apa ya Allah saya perlu ini gitu, dikasih. Dan ada yang ganggu misalnya mama katanya kan. Saya mau nikah pun manggil mama. Mana mak kawinkan aku mak katanya kan. Enggak ada nyanyi ala pak gitu kan. Halo Pak, kawinkan aku Pak, kata bapaknya. Kerja dulu kau. Biasanya bapak gitu kayak gitu. Ada duit apa enggak kau kerja katanya kan. Kalau mama udahlah ya katanya kan. Nanti kita carikan katanya kan. Tawakal yang paling tinggi kata Ibnu Ajibah yang mengarang kitab Syarah Hikam juga, yaitu bertawakal kepada Allah seperti orang yang sakit di hadapan dokternya gitu. Orang yang sakit pada dokternya. Ya semua dibilang sama dokternya, tidak ada kecemburuan, hanya bergantung kepada dokternya. Makanya dokter mengatakan misalnya jangan merokok gitu. Kalau kamu merokok sering-sering kamu terbakar gitu misalnya ya. Pendek umurmu misalnya kata dokter ya. Ya ikuti. Atau kalau kamu misalnya enggak mau dibilangi dokter, misalnya kalau mau cepat ya 10 hari itu 2 selok misalnya kan. Misalnya ya. Karena dokternya udah suntuk. Asik sikit-sikit sakit jantung, sikit-sikit sakit jantung itu. Biar cepat Pak, beli 2 selok untuk 1 minggu katanya kan. Berhenti karena takut mati. Jadi itu gambaran-gambaran orang yang bertawakal itu tadi. Makanya orang itu karena makom asbab tadi serta tawakal tidak boleh bernganggur-nganggur.
kecuali memang libur ya atau sakit ya. Cari kerjaan ya misalnya di rumah ya, nyuci piring, daripada tidur-tidur di kamar enggak apa misalnya tengok ada orang perlu dibantu gitu. Kayak begitu, karena orang yang suka membantu itu dibantu oleh Allah Ta'ala, diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala. Kayak gitu. Jangan mengharapkan bantu Pak Kiai lah, ngelap-ngelapkan mobil. Mana tahu ada sesuatu katanya. Ya, nggak usah kayak gitu, nanti kan sesuatu ada. Gitu ya. Itu diatur sama Allah Ta'ala gitu ya. Ingat-ingat itu kok ulul ya. Ulul apa asmi kau itu. Ya. Jadi itu pembahasannya. Paham ya? Udah saya tuangkan semua pembahasan tentang tawakal ini tadi. Harus tahu. Jadi untuk kita makom orang awam ini hidup dengan beribadah, dengan berusaha mencari rezeki serta bertawakal kepada Allah, karena Allah yang memberikan rezeki. Allah yang menentukan. Kalau kamu berusaha mencari rezeki tetapi berdasarkan pekerjaan atau pangkatmu, ketika enggak dapat, disitulah merana kamu. Tapi kalau sudah tawakal kepada Allah, Allah yang memilihkan. Ya udahlah, bertawakal kepada Allah, cari jodoh dengan berserah diri kepada Allah. Kalau Allah menghendaki itu jodohku, ya sudahlah. Nanti kalau di akhirat kan ganteng istri suamiku. Berubah siapa Bukhari Muslim menjadi orang tinggi besar putih gitu ya. Kayak anaknya Sayyid Muhammad gitu. Ya, tanya ini Bukhari. Yes, katanya. Tapi di sana nggak ada bahasa Inggris, bahasa Arab. Bukhari, naam, katanya gitu. Muhonni katanya, penyanyi, naam katanya kan. Kok bisa masuk surga kau katanya kan. Ada pula penyanyi masuk surga katanya kan. Misalnya ya, aku ikhlas aku katanya kan. Ikhlas lillahi ta'ala katanya kan. Menghibur orang yang sakit hati, orang yang menderita. Aku hibur ikhlas lillahi ta'ala. Kalau dikasih alhamdulillah, enggak dikasih enggak sampai innalillah misal. Kayak semalam disuruh nyanyi ya. Semua dikira siapa rupanya kok dia bilang hai manusia. Berarti dia enggak manusia. Hai manusia berarti dia enggak manusia itu. Makanya kalau khutbah itu jangan ayuhan nas gitu. Wahai manusia katanya kan. Ya, kata kawan saya waktu di pesantren, dia rupanya apa katanya. Kok manggil wahai manusia katanya kan. Apa dia enggak manusia katanya kan. Kalau misalnya ayyuhal muslimun rahimakumullah itu kan lebih afdol. Wahai umat Islam gitu. Ini ayyuhan nas ya. Wahai manusia. Kalau bilang wahai manusia katanya. Nyanyinya langsung lah bunyi. Ayyuhan nas ditambah sama kawan saya. La takulun nanas katanya kan. Ba'din batnuka panas katanya kan. Nanti perutmu panas katanya kan. Nah, itu saja mudah-mudahan bermanfaat ya. Udah sebab-sebab yang tadi itu dua, diniyah dunyawiyah. Diniyah misalnya menuntut ilmu ya ditempuh. Ya. Ditempuh dari Belawan misalnya kemari, semakin jauh semakin banyak pahalanya. Tapi enggak usah kamu tanya, enggak pala nampak aku Pak Kiai pahalanya. Matilah kau baru nampak. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.